Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Sejarah. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat konten mengenai sejarah kehidupan dari Kerajaan Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Bali. Saya ingin memperkenalkan diri saya atas nama Marsianus Novalino Ganigonta, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Martin Putralia, saya dari kelompok 5 Sejarah, saya sebagai penanya materi Kerajaan Singasari. Perkenalkan, nama saya Christian Sisari Adrima, saya dari kelompok 5 Sejarah, saya sebagai pemateri Kerajaan Singasari. Perkenalkan, nama saya Tanus Devinio, saya dari kelompok 5 Sejarah, saya sebagai penanya materi Kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Geraldine Tugubenta Baniasamaku, saya sebagai pemateri tentang Kerajaan Majapahit dari kelompok 5 Sejarah. Perkenalkan, nama saya Maria Purnama Lugasko, saya dari kelompok 5 dan saya sebagai pemateri Kerajaan Bali. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dinda Suhadu, saya dari kelompok 5 Sejarah, saya sebagai pemateri Kerajaan Bali. Yang pertama, Kerajaan Singasari. Isi, siapa saja sih raja-raja Kerajaan Singasari? Jadi, raja Kerajaan Singasari yang pertama adalah Ken Arok. Ken Arok merupakan pemimpin pertama Kerajaan Singasari. Ken Arok berhasil menggulingkan Tunggul Ametung, seorang penguasa Tumapel. Kemudian, ia menjadi raja pertama Kerajaan Singasari. Yang kedua, Anusapati. Putra Ken Arok, Anusapati menggantikan ayahnya yang tewas terbunuh. Namun, pemerintahannya tidak berjalan cukup lama karena ia juga terlibat dalam konflik perseteruan. Yang ketiga, Panji Tohjaya. setelah Anusapati, Panji Tohjaya naik tahta. Namun, ia juga mengalami nasib tragis dengan terbunuh dalam konflik politik. Yang keempat, Kertanegara. Kertanegara, saudara tiri Anusapati, memerintah dan menjadi raja selama beberapa tahun. Pemerintahannya dipenuhi dengan konflik seperti serangan dari Mongol dan serangan dari Jayakatwang yang mengakhiri Kerajaan Singasari. Yang kelima, Wisnuwardana. Wisnuwardana merupakan anak Kertanegara dan menjadi raja setelah kematian ayahnya pada tahun 1292. Oh gitu, bagaimana kehidupan sosial politik, budaya, ekonomi? Baik, jadi yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Singasari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari ditandai dengan adanya konflik kekeluargaan yang membuat adanya pergantian kepemimpinan. Pada masa kepemimpinan dan pemerintahan Kartanegara, mereka melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinnya. Pasca masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakatnya sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok, akibat adanya konflik kekeluargaan dalam kerajaan yang membuat masyarakat mendapatkan perhatian yang kurang. Ketika masa pemerintahan Kartanegara, masyarakat kembali teratur. Yang ketiga, Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Kehidupan perekonomian masyarakat Singasari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rajanya. Kerajaan Singasari berada di daerah lembah Sungai Berantas yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, diduga kuat masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keberadaan Sungai Berantas juga dimanfaatkan oleh rakyat maupun penguasa Singasari untuk membangun sektor perdagangan. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, Paraton, dan Berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singasari terbagi atas kelas atas, yaitu keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah, rakyat jelata. yang keempat, kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari pada abad ke-13 memiliki kehidupan budaya yang kaya dan beragam. Beberapa kehidupan budaya di Kerajaan Singasari melibatkan seni dan arsitektur seperti candi-candi, terutama Candi Sangosari, dan mencerminkan kecanggihan teknik pembangunan dan seni pahat pada masa itu, serta pertunjukan seperti tarian dan wayang kulit yang berkembang di Kerajaan Singasari. Wah, ternyata kehidupan Kerajaan Singasari menarik ya.
Bagaimana dengan raja-raja yang diganti? Berikut adalah alasan raja-raja diganti. Yang pertama, Ken Arok. Alasan Ken Arok tewas dan diganti adalah karena konflik dan perseteruan internal. Ia dibunuh oleh Tunggul Boyolali, seorang pengawalnya sendiri yang merasa tidak puas dengan perlakuan Ken Arok. Pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1247 dan setelah kematian Ken Arok, anaknya Anusapati mengambil alih kekuasaan sebagai Raja Singasari. Yang kedua, Anusapati. Alasan Anusapati tewas adalah karena adanya konflik suksesi dan persaingan kekuasaan internal. Tidak lama setelah menjadi raja, Anusapati terlibat dalam perseteruan dengan Tunggul Ametung, salah satu pejabat kerajaan. Konflik ini menyebabkan Anusapati tewas pada tahun 1256. Yang ketiga, Panji Tohjaya. Alasan Panji Tohjaya diganti adalah karena pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Wijaya, seorang cucu Ken Arok dan saudara sepupu Panji Tohjaya. Raden Wijaya bersama dengan Mongol berhasil memberontak dan menaklukkan Panji Tohjaya. Yang keempat, Kertanegara. Alasan Kertanegara diganti adalah karena serangan yang dilakukan oleh Jaya Katuang pada tahun 1292. Jaya Katuang memanfaatkan ketidakpuasan beberapa bangsawan dan pihak istana terhadap Kertanegara untuk memobilisasikan pasukan dan menyerang Tumapel, ibu kota Singasari. Dalam pertempuran tersebut, Kertanegara tewas mengakhiri pemerintahannya. Yang kelima, Wisnuwardana. Alasan Wisnuwardana diganti melibatkan serangkaian peristiwa dan Jaya Katuang, seorang pengusaha di Kadiri, memainkan peran penting dalam pergantian kepemimpinan. Jaya Katuang berhasil memberontak dan menggulingkan Wisnuwardana pada tahun 1309, menandai berakhirnya kerajaan Singasari. Lalu, bagaimana dengan kerajaan Singasari berakhir? Jadi, setelah Wisnuwardana tewas dan kerajaan Singasari melemah akibat serangan dari Jaya Katuang mengambil alih kendali pemerintahan. Namun, kekuasaannya tidak berlangsung lama. Raden Wijaya, cucu Ken Arok, yang sebelumnya pernah melarikan diri dari Singasari, berhasil mengumpulkan pasukan dan memanfaatkan situasi yang kacau untuk merebut kembali kekuasaan. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Singasari. Ini menandai berakhirnya kerajaan Singasari dan dimulainya masa keemasan Majapahit yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Dengan berdirinya Majapahit, warisan budaya dan politik dari kerajaan Singasari masih terus berkembang dan Majapahit menjadi penerus dominan di Pulau Jawa. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Jadi Vanessa, saya ingin bertanya, siapa saja raja yang memimpin pada masa kerajaan Majapahit? Jadi, di sini saya akan menyebutkan raja-raja yang memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Dia memimpin dari tahun 1293 sampai 1309 saat Masehi. Yang kedua adalah Kalagamin atau Sri Jayanegara. Dia memimpin dari tahun 1309 sampai 1328 saat Masehi. Yang ketiga adalah Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijaya Tunggalili. Dia memimpin dari tahun 1328 sampai 1350 saat Masehi. Yang keempat adalah Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara. Dia memimpin dari tahun 1350 sampai 1389 saat Masehi. Dan yang terakhir adalah Wikramawardhana yang memimpin dari tahun 1389 sampai 1429 saat Masehi. Oh begitu ya. Kalau begitu, bagaimana kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada kerajaan Majapahit? Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dari kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah pemerintahan. Pemerintahan dipimpin oleh raja. Raja memiliki kekuasaan tertinggi dan raja juga dibantu oleh para patih dan menteri.
Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit adalah monarki absolut, yang berarti kekuasaan tertinggi terdapat pada raja. Dan tugas-tugas raja bisa dibantu oleh para patih dan menteri. Yang ketiga adalah wilayah. Wilayah pada masa Kerajaan Majapahit terbagi atas Nusantara dan Asia Tenggara. Beberapa daerah dipimpin oleh adipati dan daerah lainnya dipimpin oleh bupati yang dipilih oleh raja. Yang keempat adalah hukum. Hukum pada masa Kerajaan Majapahit didasarkan pada hukum adat dan agama Hindu. Raja di sini berperan sebagai hakim tertinggi. Diplomasi Majapahit memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan negara lain, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Hubungan ini meliputi perdagangan, aliansi politik, dan pernikahan kerajaan. Saya akan jelaskan tentang kehidupan perekonomian pada masa Kerajaan Majapahit. Perdagangan dan pertanian merupakan salah dua hal yang mampu mendongkrak perekonomian Kerajaan Majapahit. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses berdagang, seperti jalan, lalu lintas, sungai, dan pelabuhan. Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ia mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan cara membangun bendungan-bendungan, saluran air, dan pembukaan lahan pertanian baru. Baik Dewa, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat di bawah pemerintahannya, rakyat Majapahit hidup dengan aman dan tentram karena Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Dalam Kitab Negara Kertagama dituliskan bahwa Hayam Wuruk sampai melakukan perjalanan keliling daerah untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk menjaga keamanan dan kemakmuran rakyatnya, Hayam Wuruk membangun jalan-jalan dan jembatan, sehingga lalu lintas yang ada di Kerajaan Majapahit dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan budaya pada masa Kerajaan Majapahit. Salah satu contoh kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit yang berkembang pada masa itu adalah seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa itu sangatlah detail dan memiliki karakteristik khas. Seni ukir dari Kerajaan Majapahit menggambarkan keindahan alam dan fauna, seperti burung, naga, dan bunga-bunga yang ada di sekitar kerajaan. Selain seni ukir, seni arsitektur juga berkembang dengan pesat pada masa itu. Bangunan-bangunan kerajaan dibuat dengan desain yang indah dan megah dengan ukiran dan ornamen yang indah. Itu bagaimana dengan alasan raja-raja tersebut diganti? Baik, di sini saya akan jelaskan alasan raja-raja Kerajaan Majapahit diganti. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Raja Raden Wijaya digantikan karena konflik internal di Kerajaan Majapahit, termasuk ketidakpuasan beberapa bangsawan terhadap kepemimpinan dan kebijakan Wijaya. Gajah Mada yang merupakan Mahapati memainkan peran kunci dalam pergantian kekuasaan tersebut. Yang kedua adalah Srijaya Negara, juga dikenal sebagai Kalagamet, digantikan sebagai raja karena terjadinya konflik internal dan perebutan kekuasaan di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan bangsawan, persaingan antar kelompok kekuasaan, dan isu-isu politik mungkin turut berperan dalam pergantian penguasa tersebut. Yang ketiga adalah Sri Gitarja. Pada tahun 1350, setelah Hayam Wuruk cukup dewasa, Sri Gitarja turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Jadi, alasan pergantian ini bukan karena konflik atau masalah, tapi sebagai bagian dari suksesi yang direncanakan dengan baik. Hayam Wuruk kemudian memerintah Majapahit selama masa keemasan kerajaan dan menjadi salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Yang keempat adalah Hayam Wuruk, yang juga dikenal sebagai Sri Raja Sanagara, tidak digantikan secara paksa. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, putranya yang bernama Wikramawardhana menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Pergantian ini merupakan suksesi alamiah dan tidak disebabkan oleh konflik internal atau tekanan eksternal. Yang kelima adalah Wikramawardhana. Alasan pergantian Raja Wikramawardhana adalah karena kematiannya pada tahun 1429. Setelah kematiannya, kerajaan mengalami masa kekacauan dan konflik suksesi. Lalu, bagaimana Kerajaan Majapahit berakhir? Setelah itu, saya akan jelaskan bagaimana Kerajaan Majapahit berakhir.
Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1389 saat Masehi, setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta atau perang saudara antara putri mahkota, yakni Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya, yakni Wirabumi. Yang ketiga, Kerajaan Bali. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah yang kompleks dengan berbagai dinasti yang memimpin selama berabad-abad. Beberapa raja yang terkenal antara lain, yang pertama Sri Kesari Varmadeva. Beliau dianggap sebagai pendiri dinasti Varmadeva pada abad ke-10 Masehi. Dinasti Varmadeva merupakan salah satu dinasti yang memegang peranan penting dalam sejarah Bali. Yang kedua, Sri Darmodayana Varmadeva, merupakan raja dari dinasti Varmadeva pada abad ke-10 Masehi. Ia dikenal karena memeluk agama Hindu secara resmi dan mendirikan candi-candi seperti Candi Gunung Kawi. Yang ketiga, Sri Jayaksri, raja yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Ia terkenal karena usahanya dalam mengembangkan seni dan budaya Bali. Yang kedua, kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya Kerajaan Bali. Yang ke-A, bidang politik. Berdasarkan sumber dari berita Cina, pada abad ke-7 dan beberapa prestasi yang ditemukan di beberapa daerah seperti Bukit Cintamani Kawah, kawasan penggunungan Kintami, Bali, dan desa Belancong dekat Sanur. Kerajaan Bali dipimpin oleh seorang raja berdasarkan garis keturunan. Pada masa pemerintahan Raja Darmodayana, yang lebih dikenal Raja Undayana, pada tahun 1989 Masehi, Kerajaan Bali menjalin hubungan lewat pernikahan Raja Udayana dengan permaisuri Guna Priyadar Mapadami, anak dari Raja Makutavangsa Vardhana dari Jawa Timur. Dari pernikahan mereka, lahir Airlangga Markata dan anak Fungsu. Airlangga akhirnya dengan putri Dharmawangsa, Raja Jawa Timur, yang akhirnya menjadi raja dan memerintah di Jawa Timur. Tahun 1430 Masehi, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dan Raja Batara, Sri Astasura Ratna adalah Raja Bali terakhir. Sejak ditaklukkan Kerajaan Majapahit, yang memerintah Kerajaan Bali adalah raja dari keturunan Jawa Timur. Yang ke-B, bidang ekonomi. Masyarakat Bali pada masa Kerajaan Bali bergerak di sektor pertanian antara lain sawah parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, ketwan atau kebun, dan kaswaks atau pengairan sawah. Mereka bercocok tanam dan menghasilkan padi gaga, kelapa, enau, pinang, bambu, dan kemiri. Selain bercocok tanam, mereka juga berternak kerbau, kambing, lembu, babi, bebek, kuda, ayam, dan anjing. C. Bidang sosial. Kehidupan sosial kerajaan memiliki beberapa kasta: Brahmana, Kastriya, Waisyah, dan Sudra. Kehidupan budaya di Kerajaan Bali kaya akan tradisi dan seni. Upacara keagamaan, tarian, dan musik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, serta keindahan seni ukir, lukis, dan pahat juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Kerajaan Bali. Beberapa faktor utama yang mungkin menyebabkan pergantian penguasa antara lain politik, internal, persaingan politik di antara keluarga, kerajaan atau kelompok elit, dan menyebabkan pergantian penguasaan. Pertempuran dan konflik eksternal. Invasi atau serangan dari luar, baik oleh kerajaan tetangga atau pihak lain, bisa memicu pergantian penguasa. Kehancuran ekonomi. Krisis ekonomi yang parah atau bencana alam dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan memicu pergantian kepemimpinan. Yang terakhir, bagaimana Kerajaan Bali berakhir? Pada tahun 1343 Masehi, kerajaan ini diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, panglima perang yang terkenal dengan sumpahnya untuk menaklukkan seluruh Nusantara. Gajah Mada menyerbu Bali dengan armada laut yang besar dan mengalahkan Raja Bedaulu dalam pertempuran tersebut,
Raja Dalam Bedahulu gugur bersama dengan banyak prajuritnya. Menurut legenda, jenazah Raja Dalam Bedahulu tidak pernah ditemukan dan diyakini menjadi Bulan Pejeng, sebuah kentongan pengaruh raksasa yang terletak di desa Pejeng, Gianyar. Bulan Pejeng dianggap sebagai peninggalan kerajaan Bedahulu yang paling berharga dan sakral. Sekian dari video konten kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekarang kami pamit undur diri dan terima kasih.